memiliki kewenangan dan disiplin ilmu untuk bicara masalah itu. Oke, kalau gitu saya minta pesan dan pesan. Pesan, Yoke, udah selesai ini, lu jadi diri lu sendiri, jangan dengar orang lain, karena ketika lu ada masalah, bukan mereka yang hadapin tapi lu, kayak itu aja. Teman-teman yang tahu, mungkin perdamaian aku dan saudara Fitri sudah terjadi, tapi kan kalau misalnya hukum harus berlanjut, itu pun sama. Aku kan pernah ingin melaporkan Fitri 2024. Jadi kalau misalnya sekarang saya ada di posisi ini, ya saya juga minta keadilan lah gitu kan. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti akan proses perjalanannya panjang kembali? Kan kasus ini sudah selesai, ya kan. Jadi mungkin nanti saya pertimbangkan dulu lah sama yang lain-lain, di mana ada pro and con-nya, semua pasti ada kan, ya kan. Nggak semua laporan itu ya kita harus proses dulu lah, ya nggak bisa cuma semena-mena terus kita jalanin gitu. Jadi ntar saya koordinasi dulu sama tim kuasa, sama keluarga, sama yang lain, mungkin ada mediasi atau apa, kita nggak tahu sih. Lebih baik menerima, karena kan tuntutannya 3 tahun 6 bulan. Kalau misalnya kurang dari 2/3, mereka pasti ya tanda tanya gitu kan. Jadi ya yang udah ya lebih baik kita mengalah dulu lah gitu. Illegal access yang dirasakan kerugiannya apa? Dia mengupload data pribadi saya, yaitu paspor dan CCTV di Bandara Soekarno-Hatta. Nah itu tanda tanya, kok bisa seorang Fitri Sauteru punya video CCTV di Bandara Soekarno-Hatta? Punya akses apa? Bisa CCTV loh, bukannya foto kamera wartawan atau apa. Kalau wartawan oke lah, ini merupakan hal yang sensitif ya. Yang diingin. Ya utamanya saya mau hidup lebih tenang lagi, nggak mau berkonflik sama siapapun. Tapi kan namanya masalah hukum ya. Jadi kalau masalah pribadi saya nggak punya dendam sama siapapun. Saya pun kalau misalnya harus meminta maaf sama perorangan, saya akan lakukan itu mungkin waktu nanti saya keluar, karena kita sebagai manusia pasti punya salah kan. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya nanti ada upaya-upaya hukum kan, itu hukum dan soal pribadi itu dua yang berbeda ya kan. Jadi jangan ikut emosi, jangan apa, karena ya balik lagi ini negara hukum kan, bukan cuman karena kita orang biasa terus kita diem aja, kita ditindas kita diem aja terus menerima. Untuk sekarang saya menerima, tapi mungkin ya dipikir lagi lah apa yang terbaik buat saya nanti. Bang Sony, perkiraan bebasnya Yoke mungkin dipotong masa tahanan ini kan 2 tahun, sedangkan sudah menjalani proses 6 apa 8 bulan? 8 bulan. Ya kita tinggal hitung kalkulatornya kan ada nanti. Jadi 2/3 dari 2 tahun itu kan udah paling beberapa bulan lagi. Apa langkah pertama kalau bebas nanti ya? Pulang dulu ke Amerika nih. Kenapa? Iya, karena di sini saya mikir shock ya, karena ya mungkin keluarga juga pengen saya balik lagi ke Amerika. Satu, emang saya kerja di sana kan, saya juga punya teman-teman sana gitu, jadi ya mau ke sana dulu. Tapi kalau misalnya emang harus saya di Indonesia dulu, ya nggak apa-apa juga, keluarga juga di sini sih. Gitu. Terakhir dari saya soal Yoke, dia kan nggak melakukan banding, dia nggak banding. Saya kan bukan orang hukum, Dia tahu banding. bukan kapasitas. Aku tidak memiliki kewenangan dan disiplin ilmu untuk bicara masalah itu. Oke, kalau gitu saya minta pesan dan pesan. Pesan, Yoke, udah selesai ini, lu jadi diri lu sendiri, jangan dengar orang lain, karena ketika lu ada masalah, bukan mereka yang hadapin tapi lu, kayak itu aja. Kak, balik lagi apa sih alasannya? Alasannya belum jenguk Niki, Kak. Aku nggak tahu linknya, aku nggak tahu, dan aku nggak tahu dia. Karena gini loh, posisi Niki itu posisi yang trust issue sama siapapun. Saya kalau jadi dia, saya nggak bisa percaya siapapun. Saat ini. Ya mau percaya sama siapa gitu loh. Ya saya sangat mengerti gitu. Kalau misalnya ya tiba-tiba nggak mau ketemu saya atau gimana, jadi ya udah tunggu tenang dulu. Tapi kalau misalnya dia panggil saya siap. Tapi